Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma kau cuma meren langsung. Nggak apa-apa, mungkin ini ada yang beda nih. Untuk hari ini kayaknya ada beda. Saya sengaja ngambil ini nih namanya ngambil ngambil momen akunnya Gus Ajis nih ya. Saya bajak nih. Soalnya biasanya kalau pakai keterangan hadis gitu ya, tetap aja disalah-salahin aja, tetap salah, mau dilurus-lurusin aja. Sama bocah Angon gitu. Iya, ngomongin toleransi dikira manas-manasin gitu. Saya ketemu sama bocah Angon gitu aja nih. Iya, jadi intinya ya udahlah. Saya mau ngobrol sama bocah Angon gitu aja udah. Jadi kita mah temanya hari ini seru-seruan ya, udah ya. Maksudnya nggak pakai dalil-dalil. Bingung mau pakai dalil juga tetap disalah-salahin aja, mau pakai hadis salah-salahin aja. Kayaknya mah Gus kita ngobrol aja. Ngobrol. Ya, namanya juga kita bocah Angon. Iya. Yang bocah Angon itu Iya. ya kerjaannya ya gembala ya gitu. Tahunya kambing, kerbau. Ya, kalau cek orang Sunda tuh melilubung baik. Ya karena background kita berdua juga beda-beda gitu ya. Iya. Kayak saya di jalanan kan ya. Tapi alhamdulillahnya kita nyangkol di Al Mubarok ya, alhamdulillahnya. Nggak salah-salah pilih ya, maksudnya nggak salah-salah pilih. Kayak yang terjadi banyak kan pesantren juga yang aneh-aneh gitu lah. Kayak misalnya, yang Al Zaitun itu gimana tuh Mang itu? Dapat si Mamang itu? Ya, nggak tahu juga ya kalau Al Zaitun itu, karena Al Zaitun itu sekarang katanya lagi ramai di demo ya. Iya rame-rame. Bahkan berjilid-jilid demonya juga ya. Gitu. Tapi ya kan lah. Cuma urusan, karena saya lihat di TV juga ya, walaupun saya bocah Angon juga kadang-kadang lihat di TV ya. Iyalah. Gitu, biar nggak ketinggalan informasi. Karena itu udah diambil alih oleh pemerintah ya. Nah, jadi pemerintah sudah turun tangan. Ya kita selaku masyarakat awam ya, kita doain aja deh. Biar semuanya baik-baik saja. Kalau toh emang itu misalkan bisa dikatakan kata orang-orang sesat, mungkin pemerintah juga akan menentukan sikap, walaupun tidak atau mungkin bagaimana supaya kedepannya tadi, karena ini kan kalau pondok pesantren berarti udah tahu judulnya pondok pesantren, berarti identiknya dengan didikan agama kan gitu. Nah itu diantaranya. Nah, karena kita mau orang bodoh, Gusti. Ya lah kita mah gitu deh, nggak usah diceritain ya itu mah. Yang penting kita mau enjoy aja, gitu kan ya, belajar terus kita makan, jangan sampai berhenti belajar gitu. Belajar tanpa menghukum orang ya. Iya dong, nggak boleh justifikasi ya, nggak boleh menghukumi orang. Ngomong-ngomong lo Gus, jadi preman berapa tahun lo? Sebenarnya jalan 3 tahun lah, 3 tahunan lah jadi preman. Bentar amat jadi preman 3 tahun. Ya alhamdulillah udah hati kepanggil lah di sini, alhamdulillah. Terus selama lu jadi preman ngapain aja lo? Ya banyak sih jelek lah, kayak lahan parkir yang gitu-gitulah, masih ecek-ecek lah, masih berantem gitu ya. Ya masih ecek-ecek lah, masih berantem, narkoba, ya kan? Narkoba. Gitu ya. Ya gitu. Dunia hitam. Iya, pokoknya berbagai dunia hitam ya gitu kan. Terus yang membuat sadar lo itu gimana? Sehingga kamu sadar meninggalkan sifat-sifat perilaku yang buruk lah, diantaranya minuman, narkoba, ataupun dunia hitam lah kata lu mah. Itu gimana yang bisa membuat kamu sadar itu seperti apa? Sebenarnya sih kalau saya pribadi sih yang lihat Abah Kiai Yusuf sih ya, Barok ya, karena beliau dakwahnya itu emang dengan perilaku ya, dengan akhlak gitu ya, sehingga saya tertarik. Dan di sini sharing-sharing gitu tanpa mengejat saya gitu, tanpa menghukumi, tatoan lu haram nggak bisa, nggak kayak gitu gitu. Beliau itu ya dengan biasanya ngasih rokok gitu, ngobrol, akhirnya saya malu sendiri gitu kan, ikut ke musola gitu kan, sholat. Ternyata dengan perilaku di situ tersentuh gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang belajar, karena belajar itu nggak mesti menghakimi gitu ya. Jadi berkat wasilahnya kamu tahu Al Mubarok sehingga kamu tersentuh, meninggalkan dunia hitam. Kan gitu kan ya. Oh begitu ya. Intinya tertarik dengan perilaku. Alhamdulillah ya. Dengan akhlaknya. Ya karena setahu saya kita menyadarkan orang itu sangat susah. Ya kan, apalagi zaman sekarang. Iya, apalagi
ya mohon maaf ya. Iya, Apalagi backgroundnya kayak Gusti Iya, iya, iya. yang pakai peci, yang pakai sorban aja belum tentu dapat hidayah. Hidayah itu kan mahal gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Artinya mahal itu ya artinya nggak lihat orang gitu hidayah itu. Entah itu misalkan preman ataupun misalkan PSK segala macam itu nggak lihat. Kalau sudah orang diberi hidayah ya Allah mah kuasa lah kan gitu. Nah, itu salutnya di Alam Barok itu kayak gitu. Apa? Ternyata orang-orang itu loh yang mesti dikasihani itu orang-orang seperti mereka gitu. Maaf ya, kayak PSK, preman yang gitu-gitu gitu. Yang nggak mesti dirangkul gitu, bukannya harus dimusuhi atau kafir gitu. Terus nggak memaksa gitu ya. Iya, iya, iya. Kebanyakan kan kayak gitu kan sekarang ya. Betul. Apapun yang berbau agama gitu. Betul. Jadi saya juga, Gus, alhamdulillah saya mulai ngikutin Abah Haji, Abah Yusuf Al-Mugorok itu kalau nggak salah tahun 98. Udah 98. Tahu banget berarti ya. Alhamdulillah saya juga dulu mungkin ngalamin lah di dunia hitam lah. Ya, Ya, alhamdulillah gitu kan. Beliau selalu berpesan ke saya dan ke semua jemaahnya, ya kan. Beliau itu menitip pesankan itu satu, akhlakul karimah. Ya. Akhlakul karimah itu satu. Yang kedua, beliau itu selalu berpesan kepada seluruh murid, santri atau jemaahnya tidak boleh menghukumi atau menjustis seseorang. Sekalipun itu orang tadi durjana, biadab, jahat, tidak boleh. Karena pada hakikatnya mereka tersebut itu betul sehat badannya ya, lahirnya sehat. Tapi pada hakikatnya beliau rohaninya lagi sakit. Nah, kata beliau itulah orang yang harus kita rangkul. Rangkul karena mereka itu lagi sakit. Kita misalkan contoh sedikitnya agak sembuh. Sedikit agak sembuh mungkin ya. Itulah mereka. Tidak boleh kita misalkan menjustis, menghukumi, nggak boleh. Beliau selalu mengajarkan akhlak. Bagaimana caranya menghargai seseorang, siapapun dia orangnya, terutama dari misalkan keluarga, guru, orang tua, dan yang lainnya juga. Beliau akhlak yang dikedepankan. Itu alhamdulillah. Saya sampai sekarang masih belajar, masih bahkan ya saya sangat cinta ke beliau. Sangat. Beliau bukannya seorang kiai, seorang ulama, beliau juga duriah. Selain itu duriah juga ya. Iya, beliau duriah juga, yang jelas setahu saya. Cuman beliau nggak ngaku-ngaku juga ya. Beliau selalu tawadu. Itu kan yang benar yang saya salutin itu sih, maksud ketika kalau di majelis juga saya mau orang bodoh, orang penuh dosa ya selalu gitu apa itu nggak ngerasa apa gitu. Makanya berani gitu berbaur gitu. Iya, beliau itu setahu saya bukan hanya guru, tapi beliau sebagai pendidik. Bagaimana caranya santri, jemaah, murid itu intinya di samping punya ilmu agama yang mumpuni, yang paling utama akhlak. Itu diantaranya. Beliau seperti itu. Selalu mengajarkan. Beliau kata orang-orang keras, betul keras, tapi keras juga disesuai alurnya. Gitu. Tidak muncul sesuai dengan jalurnya. Beliau sangat baik. Buktinya di sini santri-santri di sini tidak pernah dipungut biaya apapun, makan segala macam ditanggung semuanya oleh beliau. Rokok dikasih. Ya, segala macam, kalau nggak punya kitab dikasih kitab, nggak punya sarung dikasih sarung, makan apalagi rokok segala macam ditanggung semuanya. Tuh beliau, mohon maaf, tidak pernah beliau misalkan setahu saya selama saya di sini, ya kan, walaupun saya di sini numpang tidur doang, beliau belum pernah bawa proposal ke orang-orang, belum pernah setahu saya. Kan gitu. Beliau selalu gitu kan mengharapkan ridha Allah aja beliau mah. Begitu. Karena beliau emang ngajarinnya kualitas sih, bukan kuantitas atau secara tampilan gitu. Mungkin yang banyak sih secara kuantitas kali dari tampilan gitu ya. Mungkin di situ pada soleh kali, pada ahli surga kali ya. Kita mah emang ngerasa kalau kita seorang bego kali ya. Namanya juga yang lagi belajar gitu ya. Bocah angon, Gus. Yang namanya bocah angon ya, walaupun kita ngomong salah juga ya wajar. Namanya juga bocah angon yang mana non pendidikan, yang kita mah pendidikan agama maupun negara, dari umum kita mah awam, yang namanya juga orang awam ya. Walaupun kita salah ya semoga dimaklum aja. Apalagi tahta jauh ya. Bocah angon itu tahunya
kambing sama kerbau ya. Gimana gembala aja kan yang becangon itu kan gitu. Aduh, wajar aja ketika kita belepotan ngomong ya wajar lah. Nama juga baca angon nggak kayak mereka tuh ya kan yang pinter-pinter ngaji segala macem. Oh ya mungkin gitu kan. Iya, karena emang ahli surga. Iya, yang punya gelar-gelar, yang pandai menghukumi seseorang. Iya. Kita nggak tahu juga ya. Gitu. Iya, kadang saya juga masih bingung, Mang. Apa ya? Iya, sama abah guru besar kita lah gitu. Di pandangan, iya maksudnya tetap ada aja tuh yang ngehujat-hujat gitu, ada aja gitu. Ya namanya hidup kali ya, ada aja. Terus yang lucunya, saya siapa tuh ya? Saya ngelihat di YouTube. Bukhari tapi katanya Kiai sih katanya Kiai. Nanti dilihat di style deh. Udah gimana tuh? Udah saya style ya ceritanya. Itu ya. Kalau saya juga pernah lihat itu di YouTube-nya tuh, yang waktu kemarin lu liatin tuh ya. Iya yang Itu ya yang namanya KH ya. Iya. Kalau KH itu setahu saya Kiai Haji ya. Iya. Cuma ya tahu tuh ujungnya hur-hur gitu ya. Ada belakangnya arobi gitu. Ya. Kayak gitu ya. Iya dalam etika berkomunikasi nggak ada Gus. Soalnya nyerang personal, benar. Jadi gini, Gus. Alhamdulillah beliau guru besar saya dan guru besar kita semua dan guru tercinta, dan saya sangat cinta kepada beliau. Beliau justru berpesannya lebih baik dicaci dihina, dihujat. Beliau seperti itu. Beliau seperti itu. Bahkan beliau senang kalau dicaci, dihina, dihujat, beliau senang. Beliau selalu tersenyum dan beliau tidak marah. Adapun beliau suka bikin konten segala macam ya kan, itu semata-mata bukan cari uang, bukan, hanya semata-mata meluruskan. Karena kalau berkaitan dengan akidah, beliau pasti itu kan, karena ini menyangkut orang banyak, terutama umat gitu kan. Nah itu beliau pasti. Tapi beliau belum pernah gitu mencaci, menghujat ke seseorang, belum pernah. Beliau paling mengkritik. Yang namanya mengkritik ya saya tahu saya ya, walaupun saya bocah angon ya wajar-wajar saja. Saja fitnah. Iya, yang mengkritik. Tapi beliau belum pernah menghujat, setahu saya belum pernah menghujat, belum pernah menghina. Tapi beliau dihina, dihujat sering. Terus saya menyikapi videonya yang KH. Kalau KH itu Kiai Haji Buhur Arobi, katanya gitu, katanya si orang Tangerang. Nah, saya justru yang lucu. Ya kan, beliau katanya dulu mengatakan tahun 90-an waktu mondok di Menes, Kota Labuan. Kan gitu. Terus mengatakan bahwa Abah itu katanya dulu orang jalanan. Kan gitu. Terus namanya Yudi. Jadi saya nggak ngerti itu. Kan gitu kan, apa arti sebuah nama. Kan gitu, atau namamu siapapun juga selama tidak merugikan orang, ya sah-sah saja menurut saya. Contoh dulu ya kan, ya kalau kita baca sejarah Wali Songo ya kan, dengan Kalijaga dulu kan Raden Syahid, beliau kan dulunya kan apa tuh, jadi perampok ya dulu ya kalau nggak salah ya, kita lihat di filmnya kan gitu kan ya. Kemudian beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus beliau diangkat derajatnya sehingga jadi wali. Bergerak Sunan Kalijaga, kan gitu. Apakah tidak boleh itu? Ya kan? Saya bingung kadang-kadang. Ya kan gitu. Karena kan walaupun misalkan Abah guru tercinta kita, ya kan dulunya seperti itu kan perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup. Kemudian kata dia mengatakan suka ini segala macam. Yang namanya hidayah itu atau tidak memandang seseorang. Hidayah mah berlaku kepada seseorang. Kalau Allah sudah berkehendak menurunkan hidayahnya, kenapa tidak? Apakah hidayah tersebut oleh mereka aja? Tidak bisa seperti itu, tidak bisa menghukum seperti itu, karena hidayah milik Allah. Setahu saya, Gus, bukan milik manusia, bukan bisa manusia menentukan, bukan. Weh, Gus, lu mau mantan preman nih di pasar, lu nggak pantas lu pakai sarung, apa itu? Boleh seperti nggak bisa. Justru kita syukur alhamdulillah kalau orang yang ngerti, menurut saya yang pandai paham agama, yang benar-benar tahu tentang jati dirinya, beliau akan menghargai karena harusnya gitu ya. Karena kenapa? Karena itu jelas lah. Ya kan gitu. Allah bagiannya itu mah setahu saya. Iya. Itu kan setahu saya itu juga ya. Karena kita memang sama-sama belajar. Iya, makanya kita bingung juga tuh ke Arobi itu kan ya. Aduh, gimana? Sebenarnya kita juga bukan nggak bisa sih, kayak Abah juga bukan nggak bisa sih.
apa ngomong-ngomong kasar gitu, terus ngajarin murid-muridnya kayak gitu. Iya, Yusuf terus bukan nggak dengar-dengar bisa. lagian dia kiai. Hmm. Beliau kiai. Terus punya punya santri. Saya bingung kalau tuh emang Oh, punya santri itu. iya katanya, ya kan kok dia langsung bahwasanya tadi apakah misalkan tidak pantas lah. Itu kan gitu. Seolah-olah karena bukan di bulan pesantren, apakah dia tahu Abah itu siapa? Iya, iya. Apakah pernah bertemu dengan Secara Abah? personal gitu Ya ya. kan? Hmm. Apakah tahu tentang keilmuan Abah? Hmm. Apakah tahu tentang ruhani Abah? Apakah tahu perjalanan Abah seperti apa? Kok dia pandai menghukumi? Aneh saya tuh orang kayak gitu. Ya seharusnya kalau dia kiai nggak boleh seperti itu loh. Tanyain dulu, bener nggak? Tahu nggak waktu Abah dulu mondok? Tahu nggak? Tahu nggak dulu perjalanan Abah seperti apa? Bagaimana? Abah merintis kan gitu, jangan taunya sekarang, coy. Kan gitu Ada gimana? proses ya. Nah iya, terus yang kedua yang saya miris, saya dengar di situ katanya dia Yudi ini punya menantu. Oh, Ya, Gus Ajis, ya jarang bilangnya Gus Ajis. namanya Jarang Gus Ajis. Dia mengakui keilmuan Gus Ajis, katanya karena LC katanya kan gitu. Ya jelas lah, berarti pendidikan. Terus yang kedua dia ngomong-ngomong tentang masa lalunya Gus Ajis. Ya kan, karena Gus Ajis dulu katanya pernah punya istri di mana katanya gitu kan. Terus udah gitu eh, melahirkan di Tangerang katanya ya, gitu di rumah sakit katanya ya, bahkan dia yang nolong kan gitu. Kok dipublikasikan dia omong-omong kan, saya bingung gitu. Nggak bisa ngakal itu. Iya Gus, main jadi gitu, kayak gitu. nih Gus, setahu saya, menurut keterangan, Hmm. nih, saya kalau bicara hadis, waduh, ampun Ya, saya, yang bukan nggak fasilitas bisa kita, karena bukan kalau fasilitas bicara kita. kambing, Hmm. saya ngerti. Kalau bicara kerbau ngerti, cara bagaimana mandiinnya, bagaimana saya tahu karena saya bocah angon. Wajar. Rumput yang baik atau yang bagus, saya tahu. Ya kan yang jelek atau yang layak nggak layak, saya tahu tuh Gus. Cangkul, arit, saya tahu. Kalau masalah keterangan hadis saya nggak bisa. Cuman menurut keterangan, katanya ketika kita berbuat baik ke seseorang, jangan pernah kau ingat kebaikan tersebut. Jangan, apalagi dipublikasikan, diomong-omongkan. Pernah nolong seseorang, ya kan gitu. Karena di keterangan ketika kamu tangan kanan memberikan sesuatu, ya kan, tangan kiri tidak boleh tahu. Tapi kok dia diomong-omongkan? Tapi masih mending kalau benar. Coba kalau bohong. Ya itu masalahnya. Walaupun benar juga, itu Iya. nggak boleh. Iya. Karena itu mah tadi kebaikan amal dia, Iya. kan tidak boleh. Walaupun misalkan kan gitu, karena walaupun misalkan kalau mau keterangan, ketika ada misalkan apalagi kebaikan ya, kejelekan juga ketika misalkan ada saudara kita berbuat jelek, ya kan, tahu sama kita, tidak boleh itu. Tidak boleh kita bagaimana caranya kita tutupi soal seperti itu. Oh yang dikembor-kemborkan karena orang-orang tersebut, apalagi dia ngomong katanya dulu di kiainya, berarti dia muridnya mertuanya Gus Ajis kan gitu. Berarti kan gurunya kok menolong anaknya kok kayak gitu diomong-omong, saya bingung itu gimana itu, ya kan. Makanya ini kepada Pak KH buhur-buhur, ya kan, Aroberi, tolonglah jawab nih pertanyaan saya ya gitu kan ya Gus ya, biar kitanya nih enggak cumplang cimpung nih, bagaimana ini gitu kan, kok melakukan kebaikan, ya kan, kok misalkan belum tahu belum apa tentang Abah, ya kan gitu, kok sudah menghukumi karena dulu katanya Abah namanya Yudi, kok dia dipermasalahkan, kan bingung saya kan gitu. Terus yang ketiga nih terkait masalah katanya ngaku-ngaku mursyid, bahkan dia membandingkan dengan Abah dengan Kiai Nurlis tidak tai-tainya acan. Buset, ngomong. Wah, Buset. ini nih. Ampun. Maka pertanyaan kita, apakah ada keterangannya bahwa ilmu itu harus diperbanding-bandingkan? Iya, iya. Ya kan, antara kiai ini berbanding-bandingkan. Setahu saya ilmu itu bukan untuk dibanding-bandingkan, untuk Bermanfaat diperdebatkan, ya. tapi untuk diamalkan ilmu Ya, itu. benar-benar Setahu bermanfaat. saya, Ya, ya. dan tidak boleh karena menurut keterangan juga, ya kan, kalau kita belajar nih, ketika kita belajar zikir, ya kan, ketika khotaman di situ Gus ya, di situ bahwa kita harus mengakui bahwa kita ini lemah, bahkan lebih lemah dari alas kaki. Ya, berarti kita itu harus lemah. Jangan pernah kita mengakui, jangan pernah kita merasa kita ini pintar. Tidak boleh. Justru
menurut keterangan itu kita harus mengakui kepintaran orang lain sehingga kita lemah, sehingga kita tidak ada apa-apanya. Kita harus memuliakan orang tersebut walaupun itu orang gerombolan atau misalkan preman sekaligus walaupun dia PSK, tetap kita sedang memuliakan bahwa kita itu derajatnya lebih dari rendah. Itu menurut saya. Menurut saya tahu, karena di Torikoh itu setahu saya ya, ketika kita belajar, ya kan, bahwasanya ketika kita khotam itu ngikut, itu bahwa kita itu harus tawadu ke seluruh makhluk. Artinya kita rendah diri, rendah hati, bahwasanya kita harus lebih rendah dari telapak kaki kita. Artinya berarti tidak boleh disombongkan. Di situ harus tawadu berarti. Nah itu kok ini mah membanding-bandingkan, katanya tidak ada tai-tainya acan. Waduh, tai-tainya ngomong gitu. Iya, Kiai itu ya. Iya, saya bingung kadang-kadang itu. Aduh, jadi dia itu sedang menjustis bahwa dia itu merasa orang pintar, padahal tidak boleh. Kalau misalkan tidak boleh, bahwa misalkan saya lebih pintar, enggak boleh itu. Agama melarang seperti itu, katanya sih. Itu cuman hadisnya saya nggak tahu, dalilnya nggak tahu saya. Kalau dalil mah. Oh, tapi kiai itu ya. Iya, makanya bingung. Makanya Kalau menurut saya mah kayaknya dia kiai mainnya di jalan. Nah, kalau saya Iya. kayaknya kita nih ya main di jalan, belajarnya di pesantren. ya nggak gitu. tahu juga, kita kan tidak boleh menghukumi ya. Iya, enggak Ini mah sih, cuma ini tadi lagi. kita menanggapi omongan Reaksi. Pak Kiai itu aja, Pak Buhur ya kan, Buhari Al-Arab itu, dan yang lainnya. Jadi tolonglah kasih penjelasan ke kami ya kan, biar kami ini tahu yang sebenarnya ya kan. Tuh yang terakhir Gus, ya kan, kita lihat itunya bahwa katanya ngaku-ngaku mursyid. Iya, Itu kan, abah ngaku-ngaku mursyid, bahwa mursyid itu harus apa katanya, harus banyak puasa, wirid, mujahadah, ya gitu kan, ulangi. Iya. Nah, ini saya bilang tadi, ini sama juga ini, ya kan, pandai menghukumi, ya kan, itu sekarang kan zamannya lain, nggak kayak dulu. Tidak semua, setahu saya tidak semua mursyid seperti itu. Ada juga mursyid misalkan ada yang di rumah, ataupun misalkan ada juga misalkan yang aktif, karena tadi ya kan, karena sekarang kan zaman medsos. Apakah mungkin tadi dibiarkan ketika ada kedoliman tentang penyimpangan akidah dan yang lainnya ya kan, maupun terkait masalah ini dan itu, apalagi sekarang lagi ramai zaman nasab ya kan ya, antara Habaib dengan Wali Songo ya kan, apakah diam? Karena ini mencakup banyak umat, mungkin beliau juga guru tercinta kita, mungkin ikut bersuara karena untuk meluruskan, siapanya mengkritik kan gitu. Apakah itu misalkan bertentangan dengan hukum? Tidak, menurut saya kan gitu. Di mana coba salahnya, di mana? Iya. Tuh. Nah, itu yang saya bingung gitu kan. Nah, sama Ki ini. Terus yang kedua, ya kan, seolah-olah dia itu tidak percaya tentang kemursyiden Abah. Ya kan, atau jangan ngoceh misalkan Datang ke sini. iya, tanyakan betul atau tidak, mursyid atau tidak, KW atau tidak, ya kan gitu. Pabayun. Nah, artinya tanyain langsung, jangan ngoceh-ngoceh, karena itu nanti fitnah. Mending kalau benar. Kalau nggak benar fitnah, dosa nggak tuh, dosa sama, udah tobat. Sedangkan setahu saya itu ada hakul adami. Kenapa? Karena bersangkutan dengan seseorang, tidak langsung misalkan bisa tobat ke Allah, tidak bisa. Setahu saya itu kan, kalau kita ini contoh Gus gini nih, gua nempelin lu, yes, ya kan, walaupun lu nggak sakit. Terus yang kedua, gua ngomongin lu, contoh ya kan tuh. Nah, walaupun misalkan tadi nggak ngedengar, tetap gua dosa ke lu, karena gua ngomongin lu, aku adami. Nah, personal. iya, karena tetap gua harus minta maaf ke lu, gitu kan, karena ada nama lu, terkecuali gua nggak sebut namanya. Nah, tetap gua punya dosa ke lu, karena itu aku adami. Sebelum gua misalkan dimaafin sama lu, atau nggak bakalan saya, terkecuali gini Gus, contoh lu mabok, ya. Nah, kalau mabok itu Gus, berarti antara lu sama Allah. Ya kan gitu. Setelah lu misalkan berhenti mabok, lu tobat, nah itu bisa. Tapi kalau ada urusannya dengan makhluk, nggak bisa. Kata menurut keterangan seperti itu. Makanya hati-hati tuh orang. Ngeri juga ya. Apalagi itu jelas-jelas. Apalagi berkaitan dengan mursyid. Abah juga banyak jemaahnya. Dia tidak terima kakaknya atau mamanya nurholis sedikit, atau kita juga nggak terima lah. Kan gitu, selaku muridnya. Ngaco aja, apalagi misalkan menghukumi seperti itu. Ngaco. Kan gitu, itu aku adami. Jadi nggak boleh lah, kan gitu. Jadi tolonglah kepada
Al Mukarom Pak Kiai Haji ya Abu Al Buhuri Al Arabi, tolong tanggapi nih ocehan-ocehan kami. Ya Iya, kami memohon maklum lah Gus ya. Iya, Karena sangat. saya bocah Angon, Iya, iya, iya. ini mantan preman ya. Iya. Kita mah buta tentang agama, kita mah orang awam lah. Taunya juga kopi sama rokok gitu aja. Kita ngopi, Ya. ngopi gitu. Segitu aja dulu ya. Iya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini video ini didengar oleh beliau. Karena sengaja Begitu, saya ya. juga ini ngambil ini konten Gus Ajis, karena setiap Gus Ajis ngebahas-bahas tentang nasab, tentang dalil udah diterangin, dilurus-lurus tetap disalahin aja. Makanya udah ini hari ini tanpa dalil Iya, gitu ya. makanya gini Gus, Reaksi aja gitu. kita mah nggak usah ngomong dalil karena kita mah nggak bisa. Iya, ngerasa. Karena palsu kita. yang kita maaf ya, kita ini bukan mengkritik, bukan kita mau melayangkan pertanyaan kepada beliau atau bahasa kerennya konfirmasi kepada beliau, iya kan gitu. Pertanyaan beliau, ocehan beliau, kita tanyakan lagi kepada beliau, Iya, itu iya. aja. Nanti jawabannya gimana beliau aja. Biar masyarakat juga Ya, menilai ya gitu aja. Itulah. Jadi kita mah tidak menghukumi, nggak boleh kita menghukumi seorang dosa, nggak Iya. boleh. Katanya sih Ya, iya. udah jelas dosa, gitu. Jadi ini mah kita memisahkan omongan beliau, ya kita tanggapin, ya kan? Ya kita kembalikan lagi kepada beliau, jawabannya kita tunggu, gitu kan? Kita tunggu ya. Oke. Ya. Kayak Jadi walaupun belepotan, maklum aja Pak Kiai ya, karena kita mau bocah Angon, bocah Leweng, ya kan gitu. Nah, makanya juga sama Delan kita mah ya, gitu. Sama lokasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.